Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, di dalam kamar kontrakan yang kedap suara, dan tiba-tiba merasa asing dengan dinding di sekitar Anda? Kita hidup di zaman di mana jarak antara telapak kaki kita dan tanah dipisahkan oleh lapisan semen, aspal, dan keramik. Kita bergerak dari satu kotak beton bernama rumah ke dalam kotak besi bernama mobil, lalu duduk seharian menatap kotak kaca bernama ponsel. Kita menyebutnya kemajuan. Kita menyebutnya peradaban. Namun, jauh di dalam relung jiwa yang paling sunyi, ada sesuatu yang terasa kering. Bukan kering karena Anda lupa minum air 8 gelas sehari. Ini adalah jenis kekeringan yang tidak bisa disembuhkan oleh cairan apapun di supermarket. Ini adalah kekeringan jiwa. Sebuah rasa haus akan sesuatu yang purba. Sesuatu yang menghubungkan kita kembali dengan asal-usul kita sebagai makhluk bumi. Lalu, sesuatu terjadi. Di luar jendela, langit yang tadinya biru pucat karena polusi mulai berubah warna. Ia menjadi abu-abu tua, lalu ungu pekat. Angin yang tadinya diam dan panas, tiba-tiba bergerak. Ia membawa kabar dari kejauhan. Dan sebelum setetes pun air menyentuh dahi Anda, sebuah aroma meledak di udara. Tajam, segar, sedikit aroma logam, namun terasa sangat akrab. Seperti pelukan seorang ibu yang sudah lama tidak Anda temui. Anda berhenti melangkah, Anda menutup mata. Tanpa sadar, dada Anda membusung, menghirup udara itu seolah-olah itu adalah oksigen terakhir di dunia. Selamat datang di dunia Petrichor. Malam ini, sebelum Anda terlelap, kita tidak hanya akan membicarakan bau tanah basah. Kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, menembus lensa mikroskop yang paling tajam, dan menyelami memori genetik manusia yang telah terkubur selama ribuan tahun. Kita akan mencari tahu mengapa hidung Anda, hidung manusia yang sering kita anggap remeh ini, ternyata memiliki kekuatan super yang mengalahkan predator paling ganas di lautan. Rebahkan tubuh Anda. Tarik napas perlahan. Biarkan suara ini membawa Anda ke tepi hutan, ke jalanan kota yang berdebu, dan ke dalam rahasia paling puitis yang pernah diciptakan oleh alam semesta. Untuk memahami mengapa aroma hujan begitu indah, kita harus terlebih dahulu memberikan penghormatan pada penderitaan tanah saat ia kering. Bayangkan sebuah kota di puncak musim kemarau yang panjang. Aspal jalanan bukan lagi sekadar jalur transportasi. Ia telah berubah menjadi pemanggang raksasa yang memantulkan gelombang panas ke wajah siapapun yang melintas. Debu-debu beterbangan tipis, tajam, dan kering menusuk tenggorokan setiap kali kita bernapas. Lihatlah tanaman di pinggir jalan. Mereka tidak lagi berwarna hijau segar. Daun-daun mereka merunduk, tertutup lapisan tanah kelabu yang mati. Tanah di bawahnya retak-retak, membentuk pola seperti pecahan kaca, seolah-olah bumi sedang merintih kesakitan, meminta setetes air untuk membasuh lukanya. Namun, tahukah Anda, di dalam tanah yang tampak mati dan retak-retak itu, sebenarnya sedang terjadi sebuah drama kolosal. Sebuah perang gerilya
untuk bertahan hidup. Jauh di bawah permukaan, di antara butiran pasir dan akar tanaman yang mulai layu, hidup miliaran organisme mikroskopis yang disebut Actinomycetes. Mereka adalah bakteri. Tetapi, jangan bayangkan mereka seperti kuman penyakit. Mereka adalah insinyur kimia terbaik alam. Ketika matahari membakar bumi selama berminggu-minggu, bakteri-bakteri ini mulai merasa terancam. Mereka tidak bisa bergerak mencari air seperti kita. Mereka tidak punya kaki untuk berjalan menuju sungai. Maka, mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Mereka bersiap untuk tidur panjang. Dalam persiapan menuju masa dorman ini, mereka melepaskan spora. Spora ini adalah semacam sekoci penyelamat mikroskopis yang membawa cetak biru kehidupan mereka, menunggu hingga kondisi membaik. Dan dalam proses magis pembuatan spora inilah, mereka memproduksi sebuah senyawa organik unik yang disebut geosmin. Geosmin, nama yang indah, bukan? Secara etimologi, ia berasal dari bahasa Yunani. Geo yang berarti bumi, dan osme yang berarti bau. Secara harfiah, geosmin adalah intisari bau bumi. Tetapi inilah konfliknya, inilah bagian yang paling menyayat hati. Selama tanah masih kering kerontang, geosmin ini terpenjara. Ia menempel erat pada partikel debu, bersembunyi di pori-pori batu yang panas, dan terperangkap di bawah lapisan minyak yang dikeluarkan oleh tanaman yang sedang stres. Tanaman, saat mereka kepanasan, mengeluarkan semacam minyak atsiri untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Minyak ini menyelimuti tanah, menekan aroma geosmin di bawahnya. Bumi sedang menahan napasnya. Ia menyimpan aroma itu seperti sebuah rahasia besar, sebuah janji yang hanya boleh dibuka dengan satu kunci sakral. Kunci itu adalah hujan. Selama puluhan tahun, manusia mengira bau hujan muncul begitu saja karena tanah yang panas menguap saat terkena air. Kita pikir itu sesederhana uap air yang naik dari panci panas. Namun, sains modern memberitahu kita bahwa kenyataannya jauh lebih dramatis dan jauh lebih indah. Pada tahun 2015, para peneliti dari MIT menggunakan kamera berkecepatan sangat tinggi untuk menangkap apa yang terjadi pada tingkat mikro ketika setetes air hujan menghantam permukaan tanah. Bayangkan ini dalam gerakan lambat di pikiran Anda. Satu tetes air hujan jatuh dari ketinggian ribuan meter. Ia jatuh dengan kecepatan terminal, membawa energi dari langit. Saat tetesan itu menghantam permukaan tanah yang berpori, sesuatu yang ajaib terjadi. Tetesan itu tidak langsung terserap. Di titik kontak antara air dan tanah, sebuah gelembung udara kecil terjebak. Ukuran gelembung ini sangat kecil, mungkin hanya 1/1000 lebar rambut manusia. Gelembung-gelembung ini seperti peluru-peluru cahaya, melesat ke atas, melewati lapisan air hujan dengan kecepatan luar biasa. Ketika sampai di permukaan tetesan air, gelembung itu meledak. Pop! Ledakan mikroskopis ini melepaskan partikel yang disebut aerosol.
Bayangkan seperti Anda menyemprotkan parfum mahal ke udara, tetapi penyemprotnya bukan botol kaca, melainkan jutaan tetesan hujan yang menghantam bumi secara bersamaan. Aerosol inilah yang menjadi kendaraan bagi geosmin dari bakteri dan minyak dari tanaman tadi untuk naik ke udara. Mereka terbang, menunggangi angin, menyebar ke segala arah. Inilah saat di mana rahasia bumi akhirnya dibocorkan ke atmosfer. Dan inilah bagian yang paling menarik secara ilmiah. Jika ada angin sepoi-sepoi yang bertiup sebelum hujan benar-benar turun di tempat Anda berada, angin itu akan membawa aerosol ini jauh lebih cepat daripada awan mendung itu sendiri. Itulah sebabnya ketika Anda berdiri di teras dan berkata, "Aku mencium bau hujan," sebentar lagi pasti deras. Anda sebenarnya tidak sedang melakukan klinik atau ramalan tanpa dasar. Hidung Anda baru saja mendeteksi pesan singkat dari bumi. Anda sedang membaca surat cinta yang dikirimkan oleh tanah melalui perantara angin. Mengapa kita harus memberi nama khusus pada bau ini? Mengapa kita tidak menyebutnya saja bau tanah basah? Pada tahun 1964, dua peneliti asal Australia, Isabel Joy Baer dan Richard Thomas, merasa bahwa fenomena ini terlalu indah untuk hanya dijelaskan dalam istilah kimia yang kaku. Mereka ingin memberikan nama yang memiliki jiwa, nama yang mampu merangkum kemuliaan dari pertemuan antara langit dan bumi. Mereka menoleh ke arah mitologi Yunani kuno. Mereka menggabungkan dua kata, Petra yang berarti batu dan ikor. Dalam legenda Yunani, icor bukanlah darah biasa. Manusia memiliki darah merah yang fana, yang bisa habis dan kering. Namun, para dewa yang bersemayam di puncak Gunung Olympus memiliki ikor, sebuah cairan emas yang mengalir di pembuluh nadi mereka, memberikan mereka keabadian dan kekuatan yang tak terbatas. Maka, terbentuklah kata Petrichor. Secara puitis, ia berarti cairan dewa yang mengalir dari batu. Nama ini adalah sebuah penghormatan bagi sebidang tanah yang telah mati karena kekeringan. Hujan adalah cairan keabadian. Hujan adalah momen di mana langit memutuskan untuk memberikan darahnya sendiri kepada bumi agar kehidupan tidak berhenti. Saat Anda menghirup Petrichor, Anda sebenarnya sedang menghirup nafas kehidupan yang baru saja dibangkitkan dari kematian musim kemarau. Anda sedang menghirup aroma perjuangan bakteri, ketabahan bebatuan, dan kemurahan hati awan. Sekarang, mari kita bicara tentang Anda, tentang hidung Anda. Kita sering merasa iri pada kemampuan hewan. Kita kagum pada elang yang bisa melihat mangsa dari ketinggian, atau pada anjing pelacak yang bisa menemukan barang hilang. Kita merasa manusia adalah makhluk yang lemah secara sensorik. Namun, dalam hal Petrichor, Anda adalah seorang pahlawan super. Tahukah Anda seberapa peka hidung manusia terhadap geosmin? Para ilmuwan telah melakukan pengujian dan hasilnya mencengangkan. Manusia mampu mendeteksi 1 molekul geosmin di antara 5 triliun molekul udara lainnya. Mari kita buat perbandingan
agar Anda bisa membayangkannya. Seekor hiu putih besar, predator paling ditakuti di lautan. Terkenal karena kemampuannya mencium darah. Namun, hiu hanya bisa mendeteksi 1 tetes darah dalam 1 juta tetes air. Artinya, secara matematis, hidung Anda ribuan kali lebih sensitif terhadap bau tanah basah daripada seekor hiu terhadap darah. Anda adalah predator, bau hujan yang paling canggih di planet ini. Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah, mengapa? Mengapa proses evolusi selama jutaan tahun memberikan kita kemampuan luar biasa ini hanya untuk mencium bau tanah? Jawabannya membawa kita kembali ke masa lalu yang sangat jauh, ke padang sabana Afrika, di mana nenek moyang kita pertama kali berjalan tegak. Bagi mereka, mencium bau hujan bukanlah soal romantisme atau hobi estetik. Mencium bau hujan adalah soal hidup dan mati. Bayangkan Anda adalah manusia purba yang sudah tidak melihat air selama berminggu-minggu. Tenggorokan Anda kering, kelompok Anda mulai melemah. Lalu, angin membawa aroma Petrichor dari balik bukit. Hidung Anda memberitahu otak Anda bahwa air minum sudah dekat. Anda tahu kemana harus berjalan untuk memuaskan dahaga, dan hewan buruan akan berkumpul. Di mana ada hujan, di situ hewan-hewan akan mendatangi sumber air baru, serta tanaman akan tumbuh. Bau hujan adalah janji bahwa dalam beberapa hari ke depan, buah-buahan dan biji-bijian akan mulai bermunculan. Nenek moyang kita yang memiliki hidung peka terhadap Petrichor adalah mereka yang bertahan hidup. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menemukan air di tengah gersangnya padang pasir. Mereka yang tidak bisa mencium bau hujan, mereka tersesat dan perlahan punah ditelan kekeringan. Kemampuan ini telah tertanam kuat di dalam DNA Anda. Ia adalah warisan dari ribuan generasi yang telah berjuang. Jadi, ketika Anda merasa sangat tenang dan bahagia saat menghirup bau hujan, itu sebenarnya adalah insting purba di dalam otak Anda yang sedang berbisik. Tenanglah kawan, air sudah dekat. Kita tidak akan mati kehausan hari ini. Kehidupan akan terus berlanjut. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sebuah bau bisa membawa kembali kenangan yang sangat spesifik? Jauh lebih kuat daripada sebuah foto di galeri ponsel atau lagu yang diputar di radio. Mungkin saat Anda menghirup bau hujan sore ini, Anda tiba-tiba teringat teras rumah kakek Anda di desa. Anda bisa merasakan dinginnya lantai ubin, melihat asap dari cangkir teh hangat, dan mendengar suara rintik yang menghantam atap seng. Anda merasa seolah-olah Anda berada di sana. Meskipun kejadian itu sudah berlalu 20 tahun yang lalu, ini bukan sekadar perasaan sentimental. Ini adalah masalah anatomi otak. Indera kita yang lain, seperti penglihatan dan pendengaran, harus melewati jalur yang panjang di dalam otak. Informasi dari mata dan telinga harus mampir dulu ke sebuah pos penjagaan yang disebut thalamus untuk disaring dan diproses sebelum dikirim ke pusat kesadaran. Namun, indera penciuman adalah pengecualian. Saraf penciuman kita memiliki jalur tol langsung tanpa hambatan
menuju sistem limbik. Ini adalah bagian otak yang sangat tua, yang mengatur emosi dan memori jangka panjang, khususnya bagian yang disebut amigdala dan hipokampus. Aroma tidak butuh izin untuk masuk ke pikiran Anda. Ia langsung menusuk ke pusat ingatan terdalam. Itu sebabnya Petrichor terasa begitu personal bagi setiap orang. Bagi seorang anak kecil, itu mungkin aroma kebebasan untuk bermain becek. Bagi orang dewasa yang sedang patah hati, itu mungkin aroma kesembuhan. Hujan tidak hanya membasahi tanah yang kering, ia juga membasahi memori kita yang berdebu. Ia membersihkan lapisan lupa yang menumpuk karena rutinitas pekerjaan yang menjemukan. Dalam aroma Petrichor, kita menemukan kembali diri kita yang dulu. Diri kita yang masih murni, yang masih memiliki kapasitas untuk kagum pada cara air jatuh dari langit tanpa harus memikirkan jemuran atau kemacetan jalanan. Selain karena aroma dan memori, ada alasan fisik yang nyata mengapa kita merasa lebih baik, lebih segar, dan lebih ringan setelah hujan turun. Udara di kota besar, tanpa kita sadari, adalah sub kimia yang kotor. Ia penuh dengan aerosol jahat, asap kendaraan, debu konstruksi, spora jamur yang merugikan, dan polutan mikro yang terlalu kecil untuk dilihat mata. Lalu hujan datang sebagai pahlawan. Dalam sains, ada fenomena yang disebut atmospheric scrubbing atau pembersihan atmosfer. Saat tetesan hujan jatuh, mereka bertindak seperti magnet kecil. Mereka menangkap partikel debu dan polutan yang melayang di udara, lalu membawanya jatuh ke tanah. Itulah sebabnya, setelah hujan reda, langit tampak lebih biru daripada biasanya. Pemandangan gedung di kejauhan tampak lebih tajam, tidak lagi kabur oleh kabut polusi. Udara yang Anda hirup secara fisik memang lebih bersih. Kita sering menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli alat penjernih udara, air purifier yang canggih untuk diletakkan di sudut kamar. Padahal, alam semesta memberikannya secara gratis dalam skala global setiap kali awan mendung datang berkunjung. Hujan adalah cara bumi mencuci mukanya sendiri. Dan ketika bumi mencuci mukanya, kita pun ikut mendapatkan berkah untuk mencuci paru-paru kita. Saat itulah, sistem saraf kita beralih dari mode waspada, fight or flight, menuju mode istirahat dan pulih, rest and digest. Di tengah semua penjelasan kimia, biologi, dan fisika ini, ada satu kebenaran yang jauh lebih dalam. Petrichor adalah sebuah pengingat abadi bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari alam. Kita mungkin tinggal di gedung pencakar langit dengan teknologi paling mutakhir. Kita mungkin merasa telah menaklukkan alam dengan segala kenyamanan modern kita. Namun, saat bau hujan itu datang, semua topeng modernitas kita runtuh. Pada detik itu, kita kembali menjadi makhluk bumi yang sederhana. Kita kembali menjadi manusia yang bergantung pada kesuburan tanah. Kita diingatkan bahwa kita bukan penguasa planet ini, melainkan bagian dari ekosistem yang saling bernapas. Petrichor adalah dialog tanpa kata antara langit dan bumi.
langit memberi, bumi menerima, dan kita beruntung karena diizinkan menjadi saksinya. Aroma ini juga mengajarkan kita tentang satu hal penting, harapan. Ingatlah, Petrichor muncul tepat saat cuaca paling panas. Ia muncul saat segalanya tampak putus asa, saat tanaman hampir mati dan tanah hampir menyerah. Ia adalah bukti bahwa di alam semesta ini tidak ada kekeringan yang abadi. Bahwa setiap musim panas yang membakar pasti akan berakhir dengan sejuknya tetesan air. Bahwa setiap kesedihan yang terasa gersang di dalam hati Anda, suatu saat nanti akan dibasuh oleh kebahagiaan yang segar. Jadi, saat Anda mendengar guntur menggelegar di kejauhan malam ini, atau mungkin besok pagi saat Anda sedang bersiap berangkat kerja, atau minggu depan di tengah kesibukan Anda, saya mohon satu hal pada Anda. Jangan buru-buru menutup jendela. Jangan langsung menggerutu karena cucian Anda belum kering atau karena Anda takut jalanan akan macet. Berhentilah sejenak di ambang pintu. Lepaskan sejenak beban di pundak Anda. Tutup mata Anda perlahan. Tunggulah momen itu. Momen ketika partikel geosmin meledak di udara dan sampai ke hidung Anda. Tarik napas sedalam mungkin. Rasakan bagaimana molekul-molekul purba itu menari di saraf-saraf otak Anda, memicu kembali kenangan-kenangan indah yang sempat tertutup debu waktu. Ingatlah bahwa bau itu adalah hasil kerja keras miliaran bakteri yang berjuang bertahan hidup di bawah telapak kaki Anda. Ingatlah bahwa itu adalah minyak dari tanaman yang sedang bertahan melawan terik. Dan ingatlah bahwa itu adalah ichor, darah para dewa yang turun dari surga untuk membasuh luka-luka bumi. Di dalam aroma yang sederhana itu, tersimpan seluruh cerita tentang kehidupan. Tentang cara kita bertahan, tentang kasih sayang alam yang tak terbatas, dan tentang jalan pulang menuju diri kita yang paling asli. Hujan mungkin akan membuat pakaian Anda basah, tapi Petrichor akan membuat jiwa Anda merasa hidup kembali. Sekarang, biarkan diri Anda santai. Bayangkan, rintik hujan mulai jatuh satu demi satu di atas tanah di luar sana. Bayangkan aromanya mulai memenuhi kamar Anda, memberikan rasa aman, rasa damai, dan rasa cukup. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah tanah yang sedang menunggu hujan. Tidurlah dengan nyenyak. Biarkan bau bumi menjaga mimpi Anda malam ini.